Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, kita berada di Indonesia, negara yang merdeka. Tentunya kita harus punya patriotisme yang tinggi. Untuk itu, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur bersama, Tri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian tadi kan sudah absensi ya di WA? Sudah anak-anak? Sudah absen di WA? Oh sudah semuanya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai berbagai pekerjaan. Tema 4, subtema 2-nya pekerjaan di sekitarku. Coba perhatikan anak-anak pada layar kalian, ini ada gambar apa? Pantai. Nah, gambar pantai ya. Pantai itu merupakan dataran yang paling rendah. Dan di pantai itu anak-anak, perhatikan itu ada gambar apa saja ya? Ayo, ada gambar apa di situ? Ya, ada seorang nelayan, ya. Ada apa lagi? Kemudian ada laut yang luas. Anak-anak, negara kita adalah negara maritim. Karena sebagian besar wilayah Indonesia, 2/3 bagian merupakan laut. Jadi laut inilah yang sangat potensial, yang sangat banyak menyumbang nanti pekerjaan suatu daerah. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya tolong sekarang dibaca. Semuanya dibaca, saya beri waktu 2 menit dibaca sekilas. Tadi kalian sudah membaca, tentunya dalam membaca itu kalian pahami. Nanti kalian akan bisa menentukan tokohnya itu siapa, latarnya itu di mana, terus amanatnya itu apa. Ya, setelah kalian baca semua, difahami, perhatikan dulu cerita atau dongeng. 1, judul. 2, tokoh. 3, tema. 4, alur.
lima amanat setting. Ya, apa alur ceritanya mulai awal sampai akhir. Terus amanat itu apa, pesan apa yang ada di dalam cerita itu. Terus setting itu waktunya atau waktu atau tempat kejadiannya itu di mana. Sekarang coba dibuka buku tema 4 halaman 50. Nah, yang judulnya Pak Weli itu. Ya, ayo membaca. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Coba. Kalau sudah dibuka, tolong sekarang dibaca. Semuanya dibaca. Saya beri waktu 2 menit. Sekarang kalian kerjakan pada buku tema yang halaman 51 dan 52. Ya. Pada halaman 51 dan 52. Itu kalian bisa menjawab kalau kalian sudah membaca dengan baik, dengan memahami bacaan, ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, coba Arfani, jawabannya nomor 1 apa Arfani? Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Apa aja Arfani? Pak Wili. Terus Pak Yudin. Ya, Pak siapa? Sudin ya. Ya, kemudian siapa lagi? Pak Seto. Ya, kemudian siapa lagi? Murid. Sekarang yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Saya Pak. Hah? Ingin menjadi kepala sekolah. Kurang tepat. Ingin mengantarkan Sudin ke lomba pidato. Oh iya, ingin mengantarkan Sudin ke lomba pidato tingkat nasional. Ya. Kemudian yang nomor 3, coba saya tunjuk Rujana. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Kan ingin supaya muridnya kemarin itu menang lomba tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Supaya anaknya apa? Lebih berpengalaman dalam berpidato. Nah, itu kan kamu tahu, pokoknya itu nanti amanatnya apa, settingnya di mana, latarnya di mana. Mungkin ada anak yang belum paham, bisa tanya. Coba perhatikan anak-anak. Sekarang hampir 1/4 jam, tentu kalian sudah lelah. Ayo, marilah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Coba dibuka halaman 54. Ya. Punya dibuka halaman 54. Pekerjaan nelayan itu pekerjaan yang menghasilkan barang berupa ikan. Ini masih dalam menangkap ikan itu secara tradisional. Untuk itu, kalian sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkan bagaimana cara menangkap ikan dengan yang modern. Bisa menggunakan kapal dengan tenaga mesin. Kemudian mereka bisa berlayar ke lautan lepas sehingga tangkapan ikannya sangat banyak. Sehingga kalian semuanya
atau para nelayan kita bisa lebih sejahtera. Karena apa? Mereka itu atau beliau-beliau itu sudah menggunakan teknik yang modern. Bahkan beliau kalau ingin mendeteksi ikan, mana ikan yang banyak, itu sudah ada alatnya. Mesin, ya. Tuh. Terus kamu bisa mendapat tangkapan yang banyak, sehingga tangkapan banyak berupa ikan itu bisa kalian kelola, bisa kalian kemas, bisa kalian pasarkan, sehingga hidup para nelayan akan sejahtera. Nelayan menurut cara menangkapnya ada dua, ya. Ini misalnya yang tradisional, ini yang modern. Misalnya alatnya ini masih kail, menggunakan kail atau jaring. Kalau ini sudah menggunakan alat yang modern berupa misalnya jaring yang besar, Kemudian cara ini masih menggunakan perahu. Kalau ini sudah menggunakan kapal motor. Sekarang ini hasil tangkapannya apa? Ayo, hasil tangkapannya kalau ini masih sedikit. Ini tangkapannya sudah banyak karena hasil tangkapannya ini masih sedikit sekali, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau ini sudah banyak, bahkan sudah bisa menjual, sehingga nelayan modern itu kehidupannya lebih sejahtera, anak-anak. Jadi kalian jangan malu-malu menjadi seorang nelayan. Jadilah nelayan yang berhasil. Coba perhatikan anak-anak. Sekarang nelayan, ya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan, Fahri? Jaring. Terus kail. Apa? Kail. Sampan, tombak bisa. Kemudian coba Azira. Dan nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Azira. Ayo, nelayan modern menangkap ikan menggunakan apa? Menggunakan kapal. Oh ya, menggunakan kapal. Naulil, benar. Itu apa lagi? Jaring besar. Sonar, alat pendeteksi keberadaan ikan. Ya, jadi pekerjaan seseorang itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Kalian tahu bahwa tujuan orang bekerja adalah untuk apa? Siapa yang tahu apa tujuan orang bekerja? Untuk mendapat penghasilan. Untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang, boleh. Apa lagi? Ayo, Fadil, apa? Tujuan orang bekerja apa? Menghasilkan uang, boleh. Mungkin bisa dilengkapi. Untuk mencukupi kebutuhan. Mendapatkan uang untuk sehari-hari. Ya, sehari-hari. Dalam keluarga. Tadi nelayan itu kan menangkap menghasilkan ikan. Dan ikan itu
bisa kalian konsumsi. Ikan itu merupakan sumber gizi bagi tubuh kita. Itu sekarang kita bahas mengenai pekerjaan nelayan. Nelayan itu pekerjaan yang mulia, anak-anak. Karena apa? Tanpa nelayan kita tidak bisa menghasilkan makanan, yaitu berupa lauk pauk. Ya, tadi pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Coba yang menghasilkan jasa contohnya apa? Dokter, Nah, dokter, terus guru, terus sopir, hah? Perawat, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dua pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. petani kayu, Petani, ya. nelayan, Kemudian apa lagi? Petani, penjahit, nelayan. Kemudian apa? penjahit, Penjahit. Boleh. Terus apa lagi? Apa? pengrajin kayu, Ya, pengrajin itu menghasilkan barang. Ya, itu anak-anak. Sekarang tugas kalian adalah cari 5 pekerjaan yang menghasilkan barang dan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, itu tugas kalian. Nanti dicatat di buku tulis, kemudian dikirim lewat WA grup, ya. Anak-anak, sekarang pembelajarannya kan sudah selesai. Untuk itu, pembelajaran dari awal sampai akhir yang kita bahas, yang pertama adalah mengenai unsur-unsur instruktif dalam bacaan atau dongeng atau cerita. Yang kedua yaitu tentang adanya sumber daya alam laut yang berupa ikan, mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Baik anak-anak. Ya. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Besok mengerjakan semuanya. kurang berhasil. Oh ya, dikerjakan. Untuk hari ini yang tadi kan sudah dikirimi soal Pak Guru. Jangan lupa ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini akan kita akhiri, jadi Pak Guru berpesan pada kalian, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kemudian kalau pulang ke rumah jangan lupa hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak agar kalian semuanya tidak terkena penyakit COVID-19. Ya, itu aja anak-anak. Pembelajaran kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.